Karir Sergio Perez saat ini memang sedang ada di dalam fase puncak-puncaknya bersama Red Bull. Sejak bergabung pada musim 2021, dia sudah meraih 3 kemenangan dan 16 podium, serta berperan krusial terhadap gelar yang diraih oleh Max Verstappen. Semua prestasi yang didapat oleh Sergio Perez ini ia raih dengan perjuangan dan kesabaran yang cukup lama. Apalagi mengingat jalan karir Perez yang bisa dibilang lumayan panjang. Ini bukan pertama kalinya Perez bergabung ke tim besar. Kami yakin banyak dari kalian yang lupa atau bahkan tidak tahu jika Sergio Perez pernah balapan bersama tim McLaren pada musim 2013. Iya, dia cuma bertahan di McLaren setahun saja. Dan kami tidak heran kenapa banyak yang lupa, karena memang pada musim 2013 adalah tahun di mana McLaren mulai mengalami penurunan performa dan menjadi tim mediocre. Sebelum bergabung di McLaren, Sergio Perez merupakan salah satu pembalap yang cukup fenomenal. Debut di F1 pada musim 2011 bersama Sauber, nama Perez mulai terkenal dan jadi buah bibir pada musim 2012. Pada balapan ronde kedua, Checo nyaris menang di GP Malaysia. Kondisi cuaca di sirkuit yang berubah-ubah sangat menguntungkan Perez, terutama saat hujan. Andaikan Checo tidak melebar, maka bisa saja ia finish di depan Alonso dan menang balapan. Tapi setidaknya, ia berhasil meraih podium perdananya di F1 dan membuat nama Sergio Perez menjadi sensasional saat itu. Ia kemudian kembali meraih podium di GP Kanada dan prestasi tersebut kembali ia ulangi di GP Italia. Balapan di Monza mungkin jadi pembuktian jika Perez adalah talenta yang spesial, karena ia start dari posisi ke-12 dan bisa finish di podium runner-up pada akhir balapan. Saat itu, Checo bersatu sebagai pembalap Akademi Ferrari, satu angkatan dengan Jules Bianchi, dan dia sudah melakukan beberapa kali tes bersama mereka. Di waktu yang bersamaan setelah GP Italia, masa depan Lewis Hamilton yang menang pada balapan tersebut dipertanyakan. Meski mobil McLaren 2012 cukup kompetitif, tapi beberapa kali Hamilton tidak bisa tampil maksimal karena berbagai kesalahan serta masalah yang dibuat oleh timnya sendiri. Melihat Hamilton tidak begitu happy di McLaren, Ross Brown dan Niki Lauda mulai memujuknya pindah ke Mercedes. Keputusan Hamilton untuk hijrah semakin bulat ketika mobilnya lagi-lagi alami kerusakan gearbox ketika memimpin balapan di GP Singapura. Kehilangan pembalap bintang mereka, McLaren kemudian dipaksa mencari pengganti secepatnya. Dari semua pembalap yang ada, mungkin cuma Perez saja yang terlihat mencolok. Usia masih muda, punya talenta potensial dengan performa apiknya di Sauber, dan dia membawa sponsor serta uang yang cukup banyak. Apalagi Ferrari tidak berniat untuk mempromosikannya, karena Checo dinilai belum siap untuk menggantikan Felipe Massa. Tanpa pikir panjang dan karena didesak oleh waktu, McLaren akhirnya merekrut Sergio Perez untuk musim 2013. Perez tentu sumringah dan senang bukan main, karena dia berhasil bergabung di tim besar sekelas McLaren. Tapi sayangnya, rasa senangnya itu hanya berlangsung sesaat, karena Perez tidak tahu apa yang bakal ia hadapi di sana. McLaren mengalami musim terburuknya dalam 30 tahun. Blunder dalam hal pembuatan dan pengembangan mobil 2013 menjadi penyebab utama mengapa performa mereka menurun drastis. Musim 2013 adalah tahun terakhir sebelum perubahan regulasi besar-besaran dengan dimulainya era hybrid. Tidak heran banyak tim yang memilih melanjutkan pengembangan mobil 2012. Tapi berbeda dengan McLaren yang memilih merubah desain suspensi mereka dari push rod menjadi pull rod, yang otomatis memerlukan perubahan desain aerodinamika di bodi mobil. Akibatnya, mobil MP428 mengalami banyak permasalahan, mulai dari keseimbangan, lalu karakter mobil yang sangat sensitif, serta suspensi yang terlalu keras. Hal itu kemudian berdampak juga ke performa ban yang kurang oke ketika dipakai stint panjang saat balapan. McLaren sebenarnya punya kesempatan untuk kembali ke mobil spek 2012 yang mengakhiri musim dengan status mobil tercepat dan jelas jauh lebih kompetitif. Tapi hal itu tidak dilakukan dan McLaren memilih fokus memperbaiki mobil 2013 yang secara fundamental sudah rusak dan salah. Hasilnya, mereka mengakhiri musim tanpa podium sama sekali dan tidak pernah start dari posisi 5 besar. Apesnya bagi Perez, pindah ke McLaren bukannya makin bagus, tapi performanya malah menurun. Memang dia lebih rajin finish di top 10, tapi secara poin jumlahnya kalah dibanding musim 2012 bersama Sauber, di mana ia bisa meraih 3 kali podium. Secara kecepatan, tidak diragukan jika Checo menunjukkan perkembangan yang bagus dan potensinya sangat besar. Tapi itu tidak dibarengi dengan kesiapan mental dan psikologisnya di tim sebesar McLaren. Jika diibaratkan, Perez ini seperti orang yang biasa hidup sederhana di desa, lalu kemudian tiba-tiba mendapat kesempatan kerja di kantor kota besar dengan segala fasilitas mewah dan lingkungan yang elit. Hasilnya adalah, Perez mengalami culture shock.
Checo yang saat itu berusia 23 tahun, kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja di McLaren yang sangat kompleks dengan semua teknologi yang mereka punya. Ia bahkan kesulitan dalam memakai simulator, karena sebelumnya belum pernah menjajal fasilitas modern dan canggih. Progresnya di McLaren menjadi lambat, karena mereka sangat mengandalkan data simulasi dalam settingan mobilnya. Gaya balap Checo yang gerusak-gerusuk juga menjadi masalah saat itu. Pada GP Bahrain, Jenson Button dibuat frustrasi oleh manuver ugal-ugalan dari rekan setimnya tersebut. Paling terkenal tentu di GP Monaco, di mana Checo menggila dan membuat beberapa manuver nekat di sirkuit sesempit Monte Carlo. Puncaknya, ketika ia mencoba menyalip Kimi Raikkonen dan berakhir dengan senggolan yang menyebabkannya DNF dari balapan. Situasi Perez di McLaren semakin buruk hari demi hari, ketika posisinya mulai terancam dengan bersinarnya nama pembalap akademi tim, yaitu Kevin Magnussen. Meraih gelar Formula Renault 3.5 membuat Magnussen jauh lebih disukai oleh Ron Dennis dan Martin Whitmarsh. Apalagi, Magnussen bisa bekerja jauh lebih baik di simulator dan membantu input tim lebih banyak ketimbang Perez. Checo kehilangan pamornya di McLaren, bahkan meskipun sudah menjalani paruh kedua musim yang jauh lebih baik dengan meraup poin dalam 6 dari 7 balapan terakhir, masa depannya di tim tersebut sudah suram dan dinilai gagal oleh Ron Dennis. 10 hari sebelum balapan pamungkas, Kevin Magnussen diumumkan akan menggantikan Perez untuk musim 2014. Checo di sini rasanya tidak bisa disalahkan, karena mengingat dia datang dari tim seperti Sauber dan kesulitan beradaptasi di tim sebesar McLaren. Apalagi mereka juga tidak bisa memberikan mobil yang kompetitif, seperti yang diharapkan Perez ketika pertama kali menginjakkan kaki di sana. Problem besar bagi Checo di McLaren saat itu adalah ia tidak mendapat dukungan dari petinggi-petinggi tim seperti Ron Dennis dan Martin Whitmarsh yang lebih menyukai Magnussen. Sejak awal, Checo bukanlah orang yang diinginkan McLaren, mengingat ia direkrut secara terburu-buru dan tanpa perhitungan yang matang. Setelah dipecat, Perez kemudian pindah ke Force India dan meneruskan jalan karirnya sampai akhirnya bisa bergabung bersama Red Bull. Sementara Kevin Magnussen rupanya juga bertahan 1 musim saja karena sulit adaptasi dan ia jadi korban selanjutnya dari pengaruh power pemilik tim yang ingin menduetkan Jenson Button dengan Fernando Alonso. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.